Kalau Tuhan ya tidak mengizinkan bait Allah dihancurkan tahun 70, tidak ada kekristenan yang murni hari ini. Kalau bait Allah Israel masih berdiri, Betul. pada waktu itu tidak ada kekristenan yang Tidak benar. ada Ya? kekristenan yang murni, akan terpengaruh Yudaisme. Iya, kiblatnya bait Allah itu kuat sekali, Pak. Pasti. Banyak orang kaget dengan pernyataan saya bahwa jemaat yang jadi contoh teladan itu bukan jemaat pertama yang di Yerusalem. Iya, itu kan baru pemula ya. Karena waktu jemaat itu start, manual booknya belum selesai. Belum selesai manual booknya. Ya dong. Makanya dia hantam sana, hantam sini gitu. Ya toh. Sehingga Karl Marx mencontoh cara hidup jemaat yang awal itu muncul komunisme ya. Ini kacau balau gitu, ya, muncul kacau balau. Nah, jemaat yang benar ya itu harus yang berdiri sesudah Alkitab ini selesai dan semuanya didasarkan pada Alkitab ini. Manual booknya selesai. Dan perjanjian baru. Betul. Tapi banyak tren khotbah pendeta-pendeta ini, Pak Hento, selalu mengajak orang kembali kepada gaya hidup jemaat yang mula-mula. Nggak bisa, itu tidak bisa punya. Tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Karena begini ya. Kalau jemaat, karena itulah komunismenya muncul dari. Oh, komunisme muncul dari itu Karl Marx itu. Ya. Karl Jadi Marx semua itu. orang punya kekayaan dikumpulin ya, jadi satu begitu. Ya kalau Pak Yosua bikin jemaat macam begitu, yang miskin banyak datang, yang kaya pada mau pergi gitu. Ya kan? Iya, yang kaya digrogotin untuk bagi kepada yang miskin. Betul. Ya dia bilang, "Oh, Pak, sorry minggu depan saya ada kesibukan dan mundur teratur. Yang miskin nanti semuanya datang ke sini." Kan katanya itu pembagian yang merata gitu loh. Nah, ini kan akan repot sekali. Tidak ada begitu. Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu bahwa orang rajin akan dapat banyak, ya, orang malas tidak dapat, ya loh, akan berkurang. Ini adalah hukum yang Tuhan berikan manusia bebas. Oke. Ya, puji Tuhan ya. Nah, sekarang Pak Hento, kita berbicara kitab suci ada, jemaat ada, ibadah. Karena Alkitab dijadikan landasan membangun sistem peribadatan toh. Peribadahan. Nah, tapi kemudian orang menyatakan begini, nggak cukup Alkitab. Nah, tradisi rasul-rasul. Nah, ini dia. Masalah ibadah. Saya tidak mau pakai kata itu. Ya, mengapa? 30 tahun yang lalu tidak ada orang Kristen bilang hari Minggu kita pergi beribadah. Tidak ada. Ini tren belakangan. Mengapa? Karena banyak orang Kristen sebenarnya tidak mengerti tentang perubahan sistem ibadah dari sistem ibadah perjanjian lama yang simbolistik, ritualistik, jasmania. Ya. Yang sudah berubah ke perjanjian baru sebenarnya sistemnya hakikat rohania dalam kebenaran. Artinya begini, di perjanjian lama sistemnya tuh simbolik, ya. Ritual. Jadi mereka melakukannya secara ritual dan kemudian jasmania. Makanya tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Harus begini, harus begitu. Ya, dan harus sembahnya disujudkan sampai ke Kiblatnya lantai. harus begini begitu. Oh tidak, di perjanjian baru sudah tidak ada lagi. Perjanjian baru Tuhan Yesus omong sama perempuan Samaria. Saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Penyembah-penyembah Allah yang benar akan menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Tidak ada lagi ritual. Tidak ada lagi ritual karena menyembah dengan hati. Iya. Jadi menyembah yang dengan hati itu tidak lagi terikat oleh waktu. Tidak lagi terikat oleh tempat. Dan tidak lagi terikat sikap badan kita. Karena yang menyembah itu hati. Yang dulunya ada di ibadah simbolik. Betul. Nah, oleh sebab itu ibadahnya orang Kristen itu adalah dengan hati. Ya, dan terjadi setiap saat. Iya. Sepanjang waktu. Iya. Sikap hati.
Dimanapun dia berada. Betul. Maka itu tidak ada orang Kristen mestinya tidak ada tempat ibadah. Tidak ada lagi tempat yang dikultuskan. Tempat disebut tempat ibadah tidak ada. Wong ibadah saya terjadi di mana-mana kok. Tidak harus di satu tempat kok. Waktu di mobil saja saya ibadah. Ini mobilnya mobil ibadah. Jadi kau ngawur dong. Terus gereja konteksnya apa Pak Hento? Gereja tempat berkumpulnya jemaat. Gereja tempat berkumpulnya jemaat, tempat berjemaat. Tempat berjemaat. Tempat bukan pergi ibadah. Makanya saya bilang, mereka yang bilang, Pak Yusa hari Minggu ibadahnya jam berapa? Seolah-olah saya sedang ngomong sekarang ini tidak ibadah. Ya toh? Nah mestinya saya kan sekarang juga ibadah. Makanya saya bilang saya tidak pakai kata itu. Karena mengerti di balik kata itu. Kenapa? Karena di televisi di mana-mana ya pejabat segala macam bilang ini rumah ibadah orang Buddha, ini rumah ibadah orang Islam, ini rumah ibadah orang Kristen. Akhirnya kita jadi punya rumah ibadah. Sebenarnya orang Kristen tidak punya rumah ibadah. Karena ibadah kita itu sudah di mana saja. Jadi sebenarnya nggak berpengaruh, nggak ngaruh. Mau ada gereja besar, gereja kecil, tidak ada masalah. Ya dilarang bikin gereja atau tidak dilarang bikin gereja. Kita justru bukan minta izin bikin rumah ibadah. Kita minta tempat untuk supaya bisa berkumpul. Nah orang boleh pesta kawin kan berkumpul loh. Orang karaoke kan berkumpul loh. Iya ya. Nah begitu. Nah karena kekristenan yang tidak paham kebenaran, jadi dipengaruhi oleh tetangga sebenarnya. Akhirnya memakai istilah ibadah. Oh ikut dalam frame tetangga. Betul. Dan penerjemahan Alkitab pun banyak terpengaruh. Yang kata Eusebius itu ya itu Eusebius. diterjemahkan mestinya kalau di bahasa Inggris disebut godliness. Itu artinya apa? Kesalehan. Ya. Tapi di bahasa Indonesia diterjemahkan dengan ibadah. Ya. Itu salah gitu. Nah, jadi gini ya. Kalau mengerti ini, kalau saya lihat ada kelompok yang Pak Joshua sebut-sebut itu, yang mereka ada percaya tradisi segala macam itu, ya toh. Itu dia punya ibadah itu, dia punya ini. Simbolik Israel banget. Maksudnya Yahudi. itu masih sangat ritualistik. Ya, penuh dengan pernak-pernik, jubahnya segala macam. Iya, berat banget hidupnya Pak saya lihat. Itu ritualistik. Yes. Jubahnya harus mungkin menandakan apa. Makanya tadi saya bilang, kalau Tuhan ya tidak mengizinkan bait Allah dihancurkan tahun 70, tidak ada kekristenan yang murni hari ini. Kalau bait Allah Israel masih berdiri, betul. Pada waktu itu tidak ada kekristenan yang benar. Tidak ada kekristenan yang murni, akan terpengaruh Yudaisme. Iya, kiblatnya bait Allah itu kuat sekali, pasti. Ya. Maka itu Tuhan mengizinkan itu harus sudah nggak ada lagi bait Allah. Betul. Yahudi esensialnya saya sudah nggak ada juga Pak. Sekarang orang Kristen mau berkiblat ke Yahudi Pak, pakai kippah, sunat lagi dan seterusnya. Kacau balau. Ya itu karena apa? Tidak memiliki dasar pemahaman yang jelas, yang benar, sehingga gampang dipengaruhi. Ya gampang dipengaruhi kan karena kita tidak mempunyai pijakan, tidak mempunyai dasar. Tapi bukankah statement seperti ini Pak Hento mendapatkan tudingan dari kaum yang menamakan dirinya jalan lurus ortodoks sebagai pemanipulasian sejarah, tradisi rasul-rasul. Mestinya yang dia rujuk Efesus 2 loh Pak. Mestinya ke dasar kita rasul-rasul, termasuk contoh hidup mereka, tradisi peribadatan mereka. Oke, begini Pak. Contoh hidup tradisi rasul-rasul yang valid, yang bisa kita percaya adalah yang tertulis di sini. Betul. Ya, yang diceritain orang itu bagaimana kita bisa tahu ceritanya itu benar? Katanya sejarah yang akurat dan mereka pelihara sejarah itu. No. Siapa yang mau tahu ya? Ular yang besar begini kalau dicerita ulang-ulang nanti dia besar begini. Nggak bisa ya. Itu nggak bisa. Makanya kita bilang yang dipelihara oleh Tuhan adalah firman-Nya. Ya. Bukan tradisi ada tradisi bapak-bapak leluhur bahkan ya. Enggak bisa ya. Itu bapak-bapak leluhur boleh kasih pendapat. Ya, artinya mereka kasih pendapat ya, kita tahu lah ada ya Ignatius lah apalah gitu ya. Oh bapak-bapak gereja itu Pak. Gereja ya, atau bapak-bapak itu kita bilang banyak yang salah mereka.
setelah Alkitab ini lengkap di tangan kita. Ingat loh, bapak-bapak gereja itu ya, kita sebenarnya nggak menyebutkan mereka bapak. Mereka juga seperti kita, hamba Tuhan gitu ya. Betul. Cuman mereka zaman dulu gitu. Lebih dulu datang gitu loh. Dan lagi begini, mereka di tangan mereka itu tidak ada Alkitab seperti hari ini kita punya. Oh, jadi yang disebut bapak gereja itu dulu nggak lengkap. Alkitabnya nggak seperti kayak kita ya? Ya, kita punya selain ada di tangan kita berbentuk cetakan macam begitu, masih di HP lagi, di HP itu ya segala macam bahasa ada gitu. Berarti sudah salah kaprah dunia perteologian Indonesia ini, yang merujuk selalu ke bapak-bapak gereja seolah-olah bapak gereja itu punya dalil teologi yang paling sempurna. Bahkan dalil-dalil teologi itu suatu kebanggaan, Pak. Kalau kita bisa hafal kata-katanya, titik komanya, dibandingkan hafal ayat firman Tuhan, Pak. Kalau orang baca ayat firman Tuhan salah-salah nggak dipusingin, Pak. Tapi kalau kutip seorang teolog, bapak gereja punya dalil salah, dihukum Pak, rajam batu. Oh ya, makanya itu banyak kesalahpahaman, salah kaprah. Memang ada kelompok yang ingin mengkultuskan ke situ, ingin meninggikan segala macam ya. Kita berkata bahwa, makanya sejak awal saya katakan bahwa ini hutan belantara kekristenan gitu ya. Ini diperlukan orang yang sangat kritis ya untuk berpikir gitu. Oke. Jadi Pak Hento ini semakin menarik karena gini. Jadi kita harus buat statement jelas ini, Pak. Bahwa tidak ada apapun yang bisa ditambahkan sebagai pendamping Alkitab. Apalagi menunjukkan kesetaraannya dengan Alkitab. Tidak ada. Yang layak diterima secara bersamaan. Ya, Anda terima Alkitab, oke. Tapi jangan tinggalkan tradisi rasul-rasul. Jangan tinggalkan upacara suci yang dibangun oleh rasul-rasul. Yang kita harus ikut. Dari mana kita tahu itu dibangun oleh rasul-rasul? Kan cerita. Jadi Pak Hento mau bilang itu hoax? Ya, tidak ada orang yang bisa memberi approve bahwa itu benar. Kalau toh benar kita tidak berpatokan pada upacara rasul-rasul kan? Ya tidak ada. Siapa bilang dia? Ternyata tidak ada dicatat di sini. Jadi Alkitab satu-satunya. Sebab begini, kalau memang itu penting, itu pasti sudah dicatat di sini. Iya, itu dia. Ya. Karena Alkitab kan cukup. Betul. Ya, kenapa mesti cari tambahan lain kan? Betul sekali. Bahkan ada orang beribadah tanpa Alkitab, Pak. Yang penting dapat rujukan. Oh, kita ikuti sistem ibadahnya, ikuti aturan ibadahnya, aturan-aturan kudusnya. Malah kalau kita bicara lebih keras, bagaimana Anda bisa yakin bahwa tidak ada campur tangan iblis di dalam situ? Bisa saja loh. Betul. Orang mencurigai ada campur tangan iblis untuk membuat orang jauh dari hakikat ini. Betul. Hakikat kebenaran itu. Jadi seolah-olah orang tidak bilang cukup Alkitab. Pak Suhento, Dr. Suhento lihat kok sedikit-sedikit tuduh iblis. Saya bilang begini ya. Masa saya mau tuduh kau? Begini ya. Dalam hal kerohanian, dalam hal iman, siapa lagi yang paling top, itu paling berkepentingan untuk mengganggu-ganggu. Dan lagi pula kalau saya tuduh iblis, Pak, iblis nggak akan persoalkan saya di pengadilan agama, iya kan? Nggak ada tuduhan pelecehan agama. Kalau saya tuduh kau bawa saya ke pengadilan. Tapi kayaknya masih lebih bagus iblis daripada banyak. Iya. Oke. Nah, ini perspektif pemirsa. Artinya perspektif seorang Suhento Liao, apalagi dia klaim berdasarkan Alkitab, cuma satu aja. Saudara juga bisa mengatakan, saya punya perspektif berbeda. Nah, pertanyaannya, apakah Anda mampu mengklaim itu Alkitab dan membuktikan itu Alkitabiah atau tidak? Iya. Nah, tidak usah menghukum orang lain, tapi biarlah orang yang akan menilai perspektif kita. Ingat, perspektif tidak boleh menghakimi perspektif lain. Hakim dari perspektif yang ada adalah masyarakat sendiri. Supaya mereka melihat yang mana yang benar. Dan Alkitab menjadi yuri. Terakhir Pak Sendra. Ini saya mau tanya hal yang memang agak rawan juga ini. Karena ini lagi isu hangat terus dibicarakan ini Pak. Seolah-olah Alkitab itu akan jadi klaim kebenaran. Bahwa ini Alkitabiah. Kalau Anda ikuti satu rumusan teologi tertentu. Ya misalkan tulip. Dari Calvinis misalkan. Ya kalau orang berseberangan dengan tulip, tidak menerima TULIP sebagai rambu-rambunya Pak, itu semua tafsirannya salah. Nah Bapak mesti terangkan dulu ini tulip sebenarnya apa sih Pak Hento?
Karena Yesus bilang begini, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Betul. Tapi masalah tulip ini Pak Yosua yang cari gara-gara ini ya. Kenapa cari gara-gara Pak? Karena ini juga yang banyak orang tanyakan sama saya Pak. Iya, begini. Karena ini Calvin ini. Waduh, saya sebenarnya nih nggak mau Terus kalau utak-utik kita Calvin bicara ini. doktrin Calvinis, kenapa banyak orang marah? Begini. Lah emang kita nggak berhak membahas Calvinis Pak? Ya.